Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP 1 Patebon, Bapak Aris Suparyanto, Sarjana Pendidikan, Bapak Ibu Guru yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa melakukan praktek baik pada pagi hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dani Setiawati SPD MSI. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik tauladan bagi kita, dan kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, Kombel hari ini kita akan berbagi praktek baik dari hasil pelatihan Bu Dani yang akan mengangkat tentang 7 jurus BK hebat. Semoga dengan pengimbasan ini kita mendapatkan manfaatnya supaya kita bisa menghadapi atau mengapresiasi nanti apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Bangkit. Monggo Pak Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa supaya diberi kelancaran dan kemanfaat pada kegiatan Kombel berbagi materi 7 jurus BKIP pada pagi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 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 yu'afi liman huwa kafi minna. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid dunya wa al-akhirati wa wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal minna. Allahumma habib alaina bi syakaratil mulk wa najata min an-nar wal aqwa min al-sad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi tanhamu bil ghadab wa tanfaju bil ghadab wa tadha bil hawaij wa tunal bil raghab wa husnil khatim wa istasqa khalam bil wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullan hakim wa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga kita dilancarkan kedepannya acara ini. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Dani. Monggo Bu Dani. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aris Suparyanto SPD, kemudian rekan-rekan guru semua,
Terima kasih pada pagi hari ini sudah hadir di sini untuk mengikuti pengindasan dari saya, yaitu 7 jurus BK hebat. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Semuanya sehat ya pagi hari ini? Ya, karena kita sudah mengawali dengan berbagai macam kegiatan yang cukup menggembirakan pada pagi hari tadi. Saatnya saya memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu Guru apa yang sudah saya terima beberapa bulan yang lalu di Solo, yaitu tentang saya sebagai fasilitator daerah, fasilitator 7 jurus BK hebat. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa slide, yang mungkin nanti bisa kita lihat bersama. Ya, langsung saja saya mulai. 7 jurus BK hebat. Sebelumnya saya akan mengawali dengan pengertian 7 jurus BK hebat. Apa sih 7 jurus BK hebat itu? 7 jurus BK hebat adalah bahan materi ajar, pelatihan yang akan diberikan kepada guru kelas. Tidak hanya guru BK, guru kelas juga akan mendapatkan ini. Kemudian, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling. Sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat membimbing kepribadian akademik dan karir murid supaya mencapai tumbuh kembang yang optimal. Itu pengertian dari 7 jurus BK hebat. Kenapa diberikan? Karena untuk mengasah kita sebagai guru agar dapat membimbing anak didik kita atau murid-murid kita mencapai pertumbuhan yang lebih optimal lagi, baik secara akademis maupun non akademis. Tentunya Bapak Ibu sudah paham ya, karena kita sudah menjadi guru bertahun-tahun, sudah akrab dengan kegiatan yang seperti ini, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jangan lupa tersenyum ya Bapak Ibu. Oke, kita buka slide selanjutnya. Ya, jangan tegang, monggo bisa sambil dimakan atau diminum. Nah, saya mau menceritakan peran BK karena selama ini saya menyadari bahwa peran BK sering sekali ada sedikit ketidaksepahaman atau perbedaan pendapat mungkin dengan Bapak Ibu guru yang non BK. Peran BK itu apa dalam pendidikan? Peran BK menciptakan dampak yang positif untuk siswa. Pentingnya kenapa diberikan adanya guru BK di sekolahan, yaitu untuk membantu mengembangkan diri, meningkatkan kepercayaan diri, mendorong komunikasi efektif, menyediakan dukungan emosional. Tujuan dari BK memfasilitasi pertumbuhan sosial, membangun hubungan yang kuat, menghadapi tantangan hidup dan meningkatkan kinerja akademik untuk murid-murid kita. Kemudian, nah ini jurus BK yang pertama. Jurus pertama dan kedua ya adalah potensi diri dan emosi, yaitu kenali potensi dan mengelola emosi. Saya bahas satu persatu. Kita buka yang pertama. Jurus pertama ya. Seperti ini, memang seperti itu. Ada jurusnya. Jurus pertama, kenali emosi. Guru membantu siswa mengenali kenali potensi. Guru membantu siswa mengenali kekuatan, minat, dan bakat melalui asesmen awal non-akademik untuk mendorong siswa berkembang secara optimal. Mengenali potensi siswa. Potensi siswa apa saja? Gaya belajarnya, minat bakatnya di mana, gitu ya. Kenali dulu yang non akademik dulu agar siswa berkembang secara optimal. Coba Bapak Ibu guru pernah nggak mengenali potensi dirinya sendiri? Saya itu gaya belajarnya di mana ya? Ada berbagai macam gaya belajar ya Bapak Ibu ya.
Ada berbagai macam gaya belajar. Nah, saya bacakan dulu. Ada 8 jenis kecerdasan dulu. Kecerdasan linguistik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan logis matematik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalistik, ya, yang senang jalan-jalan di sekitar sini ya, senang nyemplung ke sawah, senang manjat pohon, itu mungkin kecerdasan naturalistiknya tinggi. Kemudian kecerdasan body kinestetik, itu Pak Safilin dan Pak Yulfi lebih paham ya. Pak Safilin sama Pak Yulfi, mana Pak Yulfi? Oh iya, kecerdasan kinestetik. Kemudian kecerdasan musikalitas. Kecerdasan musikalitas di sini ada yang lebih menonjol. Oh iya, Pak Sas, mana Pak Sas? Oke, Pak Sas apa kabar? Baik, terima kasih. Kemudian kecerdasan visual spasial. Jadi masing-masing personal atau murid mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda dan mempunyai gaya belajar juga berbeda-beda. Langsung saja yang kedua, jurus kedua, kelola emosi. Mengajarkan siswa cara mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat melalui pendekatan sosial emosional learning atau pembelajaran sosial emosional. Contohnya begini Bapak Ibu, misalnya ya di kelas kita sedang mengajar, ada siswa yang izin minta ke belakang. Pak Bu, saya izin ke belakang. Jangan langsung dikasih izin, kita kasih tahan dulu 1-2 menit. Itu bisa menahan anak untuk menahan emosinya. Mau apa ke belakang? Saya ke belakang pipis Bu. Oke, tahan dulu sebentar. Jangan langsung, oh iya sana. Saya mau izin ke belakang Bu, mau ke buang air kecil. Oh iya sana silahkan, tahan dulu. Biar anak bisa menahan emosinya. Tahan dulu sebentar, jangan langsung dikasih izin. Itu bisa menahan anak untuk mengelola emosinya dengan baik. Kemudian cara menahan diri yang baik dengan relaksasi, dengan teknik pernapasan juga bisa. Coba sekarang kita Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang akan saya arahkan ya. Selonjorkan dulu kakinya. Oke, kakinya selonjorkan dulu. Tekuk telapak kaki ke depan sampai kencang. Iya, naik lagi sampai ke paha, sampai ke atas. Lepaskan pelan-pelan. Kemudian tarik nafas 6 kali, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahan 7 kali. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tahan. Hembuskan 8 kali lewat mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu juga bisa menahan emosi kita supaya tidak meledak-ledak dengan latihan pernafasan. Nah, anak ya atau murid-murid kita tidak tahu seberapa besar permasalahan yang kadang mereka bawa dari rumah. Keadaan mereka dari rumah seperti apa kita tidak tahu. Ketika datang ke sekolahan, dia kesenggol temannya sedikit karena dia tidak bisa mengelola emosinya dengan baik, akhirnya akan terjadi ledakan emosi. Sama juga dengan kita sebagai bapak ibu guru. Di rumah bawa masalah apa? Atau kita memang orangnya sumbu pendek, kemudian datang ke sekolahan, menemui anak yang seperti Amelia misalnya, bocah dimulai kok anyang meni, jegot jedodot memang baik, gitu kan? Ya, disuruh maju nggak mau, disuruh nulis nggak mau, disuruh hafalan nggak mau, karena kita tidak tahu sebelumnya anak ini kenapa, akhirnya kita marah, meledak. Bagaimana cara kita lebih paham tentang diri kita dalam mengelola emosi dan menghadapi anak-anak yang seperti berbagai macam murid-murid kita yang ada di sekolah ini. Mengelola emosi dengan baik supaya tidak terjadi pergesekan antara kita sebagai guru dengan guru, murid dengan murid, maupun guru dengan murid. Selanjutnya, yang jurus ketiga dan keempat adalah menumbuhkan resiliensi dan menjaga konsistensi. Resiliensi bagaimana ketahanan diri kita dalam
menghadapi masalah atau hal-hal yang bersifat traumatis dan menjaga konsistensi kita. Jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, membangun ketahanan dan daya juang siswa dalam menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan. Mengajak siswa berbagi bermacam pengalaman dari kegagalan dan mendiskusikan pelajaran. Saya akan membagikan kertas satu persatu untuk Bapak Ibu guru, mohon dibantu Pak. Itu kita kembali lagi ke iya, satu persatu, ya, satu kertas, satu. Ini kita kembali lagi ke jurus yang kedua dulu. Sorry. Ini ada kertas di depan kita, tadi terlewat. Coba kertas ini kita remas. Kita remas kertas ini. Iya, diremas kertasnya, jangan meremas yang lain. Oke. Setelah kita remas, kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kertas ini akan kembali seperti semula? Tidak. Akan berbekas. Ini, sorry, tadi saya kembali lagi ke jurus yang kedua, yaitu inilah bentuk emosi kita. Ketika kita emosi meledak-ledak, seperti contohnya kertas ini, ketika kertas ini diremas, ya, dibuka kembali, dia tidak akan kembali lagi seperti semula. Begitu adalah dengan diri kita, ya Bapak Ibu guru. Oke. Kita langsung lanjutkan saja karena waktunya cukup pendek. Yang jurus ketiga, menumbuhkan resiliensi, membangun ketahanan dan daya juang siswa dalam menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan. Kemudian jurus yang keempat, menjaga konsistensi untuk pertumbuhan pribadi, menunjukkan keteladanan dalam komitmen dan perilaku konsisten, baik oleh guru maupun siswa. Contohnya merefleksikan dan menindaklanjuti atas komitmen yang dibuat oleh siswa. Bapak Ibu guru di kelas sudah punya apa itu? Ya, kesepakatan kelas. Nah, itu contohnya seperti itu. Sekarang yang sebelum menginjak jurus selanjutnya, Mbak Nabila mungkin bisa tayangkan video jingle 7 jurus BK hebat. Bukan tepuk sakinah ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat bersama ini yang depan itu Ibu Dias, guru BK SMP 1 Kendal. Ya, kita boleh joget di tempat duduk saja. Iya. Ibu Dias yang kalah. Penuh cinta.
ya. Ada kesempatan sekali nih kalau ada Pak Wakil. Oh Pak Wakil, Pak Wakil. Ya, mau ice breaking dulu kita mohon bantuannya. Pak Wakil dan Pak Bangkit biasanya ini. Ini, ya Pak Wakil sini sama Pak Bangkit. Ya, kita kembali lagi Pak. Ya, jurus yang ketiga tadi. Jurus yang keempat yang jaga konsistensi, kebiasaan berkesadaran. Nah ini kita ada Pak Wakil dan Pak Bangkit. Pak Wakil, biasanya semakin kita dipaksa semakin kita coba tangannya dikaitkan. Pak Bangkit melepaskan tangan Pak Wakil. Iya, coba ya 1, 2, 3. Pak Bangkit melepaskan tangan genggaman Pak Wakil. Bisa enggak? Semakin dipaksakan semakin. Nanti ada jurus, ada yang kedua. Coba lagi. Yo, semakin dipaksa, semakin pokoknya terserah Pak Bangkit. Bagaimana cara melepaskannya? Genggaman dari tangan Pak Wakil. Piye kan? Oh terlalu lemah. Nggak ada Pak Yufi, ada nggak Pak Yufi? Pak Safilin. Pak Wakil nanti, Pak Wakil dulu. Berarti Pak Safilin dulu. Pak Safilin sama Pak Bangkit. Pak Wakil jangan keluar dulu, Pak Wakil duduk dulu. Ya, Pak Safilin menggenggam tangan dan Pak Bangkit melepaskan. Semakin berusaha melepaskan, Pak Safilin akan semakin kencang. Iya, coba Pak, berusaha Pak, dilepaskan Pak. Sulit dilepaskan. Iya. Yang pertama yang Pak Safilin, karena dipaksa, semakin dia dipaksa semakin puas, semakin memberontak. Pak Wakil sekarang maju ke depan. Pak Wakil sini Pak Wakil. Oke. Pak Wakil, nanti Pak Bangkit tugasnya melepaskan genggaman Pak Wakil tanpa menyentuh. Tanpa menyentuh Pak Wakil. Melawak berarti. Tangannya begini. Iya. Tanpa menyentuh tangannya. Bagaimana? Ayo. Dikit-dikit Pak. Dikit-dikit Pak. Ayo. Ya terserah. Mau diapain? Tanpa memegang tangan. Boleh pegang yang lain berarti ya. Iya. Dikit-dikit Pak. Bawa ke jagung godok Pak. Iya. Dengan cara apa saja terserah Pak Bangkit. Boleh memegang yang lain, tidak boleh memegang tangan. Jagung godok. Ora dulu. Wes ngerti. Jagung godok Pak. Dikit-dikit Pak. Dikit-dikit. Boleh, iya, tanpa menyentuh tangan. Iya. Kalau sudah begitu, Pak Wakil kesadaran dia melepas sendiri tangannya tanpa dipaksa, tanpa disentuh, tanpa dipaksa. Kenapa Pak Bangkit mau dilotrokin ke tangan? Oke, sekarang gini. Kita yang masih bertiga ini Pak Safilin, Pak Wakil sama Pak Bangkit. Kita coba tes konsentrasinya. Oke. Enggak, ada di sana aja, jangan membelakangi kamera. Saya. Tidak usah itu, nanti terlalu rumit. Cek. Boom, cek. Boom, cek. Cek salah sopo. Ya, yang tidak konsentrasi siapa tadi? Ya, ulangi lagi ya. Bapak Ibu guru sebagai yang melihat. Cek boom. Ya, boom cek. Boom cek boom. Siapa? Pak Wakil. Ada tanda sayang untuk Pak Wakil. Bukan saya ya. Oke Pak Bangkit, silakan memberikan tanda sayang. Tahan dulu. Masih. Ya, yang lain menghitung 1, 2, 3. Kalau
dikemas dalam SBG. Kemudian slide selanjutnya, jurus yang ke-5 dan ke-6, yaitu yang ke-5 dulu, menjalin koneksi atau building positive relationship, membangun hubungan positif antara guru BK, guru mapel, mengembangkan keterampilan komunikasi empati untuk menjalin koneksi dan komunikasi dalam upaya memberikan dukungan awal kepada murid. Komunikasi antara guru BK dan guru mata pelajaran. Sering-sering mengadakan pertemuan ataupun berkomunikasi tentang murid-murid atau anak didik kita, apa saja yang kurang, apa saja yang perlu dikembangkan dan lain sebagainya. Menjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Jurus yang ke-6 yaitu membangun kolaborasi. Guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi dengan orang tua atau keluarga, sekolah, masyarakat, dan media serta pihak lain dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Kita sudah sering melakukan ini ya, dengan guru BK dengan guru kelas ataupun guru mata pelajaran, orang tua, keluarga, dan rekan-rekan non guru yang ada di sekolah ini. Sampai yang terakhir, jurus ke-7, yaitu menata situasi. Guru mampu mengoptimalkan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi siswa, agar murid mendapatkan ruang belajar yang bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan tekanan. Sekali lagi, jurus yang ke-7, jurus pamungkas ini, kita sebagai guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman tanpa ancaman. Awas tuh, awas tuh. Dan menggembirakan, nggak tegar. Agar murid mendapatkan ruangan yang bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan tekanan. Di sini nggak ada ya pilih kasih ya, misalnya ada murid yang itu terus yang diajak komunikasi atau itu terus ya diberikan penghargaan gitu. Jadi tidak ada ya itu reward. Kalau yang pintar kita berikan reward itu boleh, tapi tidak didiskriminasikan. Pehmeti bocah ini lemot, tidak bisa mengikuti pelajaran, terus kita tinggal begitu saja, tidak pernah kita perhatikan. Nah, itu tadi 7 jurus BK hebat yang saya dapatkan ketika berada di Solo kemarin. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan itu semua dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah kita. Ada kerjasama yang baik antara guru BK dengan Bapak Ibu guru yang lain agar tercipta lingkungan sekolah yang menyenangkan, menggembirakan tanpa tekanan, baik kita sendiri sebagai guru, tidak ada intimidasi dari pihak lain, dan bagi anak didik atau murid-murid kita. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Acara akan saya kembalikan kepada Ibu Indah. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu baru ya, ditambah dengan lagu baru, gerakan baru. Mungkin kita bisa kapan-kapan bisa praktek ya Bu Dani ya. Demikian mungkin ada yang menganggap demikian pembahasan dari Bu Dani. Semoga kita bisa mengambil manfaat ilmu yang tadi di-share sama Bu Dani untuk mewujudkan anak hebat dalam hal segala hal, dari akhlak, dari akademik maupun non akademik nanti. Kiranya cukup sekian
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.